Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sering merasa kecil karena dunia memandang kita sebelah mata. Padahal Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk yang sangat berharga. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Tahukah saudara di mana patung paling tinggi di dunia ini terletak? Patung itu ada di India, saudara. Namanya adalah Statue of Unity. Tinggi patung ini dikatakan mencapai 182 meter atau bahkan 240 meter kalau dilihat dari landasannya. Kalau Candi Borobudur yang ada di Indonesia saja tingginya 42 meter, maka patung ini 5 kali lebih tinggi daripada Candi Borobudur. Nah sekarang bayangkan kalau saudara ada di hadapan patung itu. Saudara mungkin perlu ada di tempat yang agak jauh untuk bisa melihat patung itu secara keseluruhan. Atau kalau seandainya saudara berada di jarak dekat, saudara mungkin perlu sangat mendongak supaya saudara bisa melihat puncak dari patung tersebut. Ketika kita berhadapan dengan sesuatu yang sangat megah, kita jadi sadar bahwa apa yang ada di hadapan kita itu begitu besar. Dan sebaliknya, kita itu begitu kecil. Melihat Allah pun atau mengenal Allah pun seperti itu. Mengenal Allah itu seperti melihat kaca dan cermin. Di satu sisi, mengenal Allah itu seperti melihat kaca jendela. Kita bisa mengamati betapa indah dan baiknya Tuhan. Pengenalan ini tentu membawa kita kepada penyembahan. Tetapi di sisi lain, mengenal Allah itu seperti melihat cermin. Kita bisa melihat siapa kita di hadapan Tuhan. Kita bisa tahu dan kita bisa sadar bahwa kita penuh dengan dosa. Tetapi kita juga sadar bahwa pada dasarnya Allah menciptakan kita dengan indah. Dalam satu momen di mana Daud kemungkinan melihat langit dan malam yang indah, dia berefleksi tentang Tuhan dan dirinya. Perenungan ini menghasilkan sebuah nyanyian yang sangat indah, saudara. Oleh sebab itu, mari saat ini kita melihat satu nyanyian yang sangat indah ini dengan membuka Alkitab kita dari Mazmur pasal yang ke-8 ayat 1 sampai yang ke-10. Saya akan membacakan dalam versi terjemahan baru yang kedua. Untuk memimpin biduan, menurut lagu Gitit, Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang melampaui langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau bangun kekuatan terhadap lawanmu, untuk menghentikan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun, engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sekalian, juga binatang-binatang liar di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa saja yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Di tengah langit malam yang penuh dengan bintang, perhatian Daud tidak tertawan oleh fenomena alamnya, tetapi kepada siapa pelukis yang ada di baliknya. Daud memulai dan menutup nyanyiannya dengan berkata, Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang melampaui langit dinyanyikan. Saudara, sama seperti Daud, ketika kita menyaksikan karya Tuhan yang hebat, entah itu waktu kita melihat langit senja yang memikat, gunung yang tinggi, taman bunga yang cantik, semua itu seharusnya mendorong kita untuk menyadari kehadiran Allah dan betapa hebatnya Dia. Siapa sih yang bisa membuat pekerjaan seperti itu kalau bukan Allah? Daud bahkan berkata bahwa semua keindahan ini diciptakan hanya dengan jari Tuhan. Artinya apa, saudara? Artinya Tuhan sanggup menciptakan sesuatu yang jauh lebih indah lagi. Jadi kemampuan Allah itu sungguh luar biasa besar. Apa yang kita saksikan dengan mata kita itu masih sebagian kecil dari keindahan Allah yang tidak terbatas. Ini menyadarkan dia atau menyadarkan Daud bahwa Allah mampu melakukan banyak hal termasuk yang tidak masuk akal sekalipun.
Di ayat 3, saudara, pemazmur berkata bahwa Allah bisa memakai anak-anak yang masih menyusu dan membungkam musuhnya. Saudara, mulut itu seringkali menggambarkan kebergantungan. Tetapi di dalam kelemahan inilah Tuhan bisa mengalahkan musuhnya. Saudara, dari semua kekaguman ini, pemazmur tiba-tiba berhenti dan kemudian mengutarakan sebuah pertanyaan. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Di hadapan Allah yang begitu besar, Daud sadar bahwa dia begitu dikasihi dan begitu dihargai. Gambarannya mungkin seperti seorang pesepak bola terkenal atau seorang artis terkenal yang mau menanggapi anak kecil di tengah kerumunan. Daud sadar bahwa dia adalah manusia yang lemah dan sering kali melakukan kesalahan. Kata manusia di ayat 5a menggunakan kata enos yang menggambarkan kelemahan dan kerapuhan. Lalu kata anak manusia di ayat 5b juga menggunakan kata ben Adam yang menekankan bahwa manusia itu cuma ciptaan dari debu tanah. Di balik semua kerapuhan ini, Daud menyadari bahwa Tuhan itu menganggap manusia begitu berharga, begitu spesial. Kata mengingatnya dan kata mengindahkan atau bisa juga diterjemahkan sebagai memedulikan juga punya makna yang begitu menyentuh. Allah digambarkan seperti orang tua yang selalu mengingat anaknya, selalu ingin bertemu, dan selalu ingin merawat. Kalau dalam sebuah kerajaan, seorang petani mungkin bisa saja dilupakan. Tetapi di dalam kerajaan Allah, kita tidak pernah hilang dari pikiran Bapa. Karena pada dasarnya, Allah menciptakan manusia menurut rupa dan gambarnya. Dibanding segala ciptaan yang ada, manusialah yang paling merefleksikan Allah. Manusia bahkan diberikan hak istimewa untuk mengelola bumi yang Allah ciptakan. Setelah kita hidup di dunia yang memandang orang lain berdasarkan standar kecantikan dunia, pencapaian, pekerjaan, kekayaan, dan latar belakang keluarga. Saudara mungkin pernah mengalami rasanya ditolak dan diabaikan. Mungkin karena pekerjaan kita, mungkin karena penampilan kita, mungkin karena penghasilan kita, kelemahan fisik yang kita punya, atau mungkin kegagalan yang mungkin pernah terjadi. Semuanya itu memang sangat menyakitkan, saudara. Namun apapun perkataan atau pandangan orang lain tentang saudara, itu tidak akan pernah, saudara, mengubah nilai kita sebagai ciptaan Allah yang berharga. Setiap kali ada orang yang mencoba merusak gambar diri kita, ingatlah bahwa saudara dan saya diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Mari kita bersama-sama belajar untuk melihat bahwa kita diterima dan dikasihi oleh Allah sepenuhnya. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kalau Tuhan menciptakan kami dengan indah, menciptakan kami seturut dengan gambar dan rupa Allah. Ampuni kami ya Tuhan kalau kami jatuh ke dalam dosa. Kami mengotori nilai kami. Tetapi kami juga bersyukur kalau Tuhan datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan setiap kami. Ya Tuhan, biarlah kami terus mengingat bahwa nilai kami tidak diukur melalui apa yang orang lain katakan tentang kami. Tetapi apa yang Tuhan katakan tentang kami. Bahwa kami berharga, bahwa kami telah dipulihkan, bahwa kami telah dimenangkan di dalam Kristus. Ketika orang lain mungkin menganggap kami rendah karena penampilan kami, pencapaian kami, pekerjaan kami, ajar kami untuk selalu melihat bahwa hidup kami berharga di hadapan Tuhan. Bukan karena apa yang kami miliki, tetapi karena siapa Tuhan yang kami hidupi. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu untuk pekerjaan indah yang Tuhan telah lakukan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.